Pelatih timnas Australia Graham Arnold memberikan pujian kepada para pemain timnas Indonesia setelah merepotkan anak asuhnya dalam duel babak 16 besar Piala Asia 2023 Minggu 28 Januari 2024. Seusai laga, Graham Arnold angkat bicara soal jalannya laga. Pelatih asal Sydney tersebut memuji performa timnas Indonesia yang telah menyulitkan timnya. Saya pikir Anda harus memberikan penghargaan kepada Indonesia. Mereka mempersulit kami. Secara fisik mereka sangat besar dan kuat. Dan itu adalah pertandingan yang sulit. Sepak bola Asia berkembang dengan pesat. Kami sudah menduganya. Itulah yang kami katakan kepada para pemain. Bersiaplah untuk bertarung. Bersiaplah untuk adu fisik. Karena itulah yang akan dibawa oleh Indonesia. Lanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia meski tersingkir dari Piala Asia 2023. Perjuangan timnas Indonesia harus terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Jassim bin Ahmad Al Rayyan, Qatar, Minggu 28 Januari 2024, tim asuhan Sintayong ditaklukkan Australia dengan skor telak 0-4. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada Scott Garuda. Menurutnya, semua pemain telah berjuang dan juga memberikan yang terbaik. Semua sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Semangat luar biasa, tampil lepas, dan bermain tanpa rasa takut. Tetap semangat, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak terlalu kecewa usai Garuda kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab baginya laga timnas Indonesia versus Australia menjadi penampilan terbaik Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan selama tampil di Piala Asia 2023. Usai laga, Sintayong memberikan apresiasi setinggi langit kepada anak asuhnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa anak asuhnya mendapatkan pelajaran berharga dari laga kontra tim sekaliber Australia. Jujur, jika saya menilai kinerja tim kami, pertandingan hari ini adalah pertandingan terbaik di antara 4 pertandingan terakhir, termasuk hari ini, ungkap Sintayong. Kekalahan ini memang sekaligus membuat timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala Asia 2023. Namun begitu, perjuangan pasukan Sintayong sangat layak untuk diapresiasi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa membalaskan dendamnya kepada Australia. Ya, pasalnya kedua tim itu akan segera bertemu lagi di Piala Asia 2023-2024. Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada tanggal 15 April sampai 3 Mei 2024. Sintayong dipercaya untuk menjadi pelatih kepala timnas U23 Indonesia di ajang tersebut. Scott Garuda muda tergabung bersama tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Pada laga pertama, timnas U23 Indonesia akan menghadapi Qatar di Stadion Jassim bin Ahmad Al Rayyan pada 15 April 2024. Setelah itu, timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada 18 April 2024. Terakhir, timnas U23 Indonesia akan melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa pada tanggal 21 April 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan target kepada pelatih Sintayong. Sintayong dituntut oleh Erick Thohir agar bisa meloloskan timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Qatar yang akan bergulir pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Kalau U23-nya bisa lolos grup, kan memang itu janjinya. Lolos grup, ucap Erick Thohir melalui sambungan video call dalam acara nonton bareng timnas Indonesia kontra Australia di halaman Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 28 Januari 2024. Jadi kalau sekarang 16, nanti di U23 kan 16 tim. Jadi lolos grup menjadi 8 besar. Itu targetnya, sambung Menteri BUMN tersebut. Sementara itu, Sintayong sendiri sudah memenuhi satu syarat dari Erick Thohir soal nasibnya ke depan. Timnas Indonesia bermain menyerang saat kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan menggunakan skema ofensif saat menghadapi Australia. Scott Garuda yang menerapkan skema ofensif harus mengakui kehebatan Australia yang bermain efektif. Dalam jumpa pers usai pertandingan, Sintayong mengungkapkan alasan dibalik permainan agresif timnas Indonesia sejak awal pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan, skema ofensif dimainkan untuk membuka peluang mencetak gol lebih dahulu. Sayangnya, upaya itu tidak berbuah manis. Saya pikir jika kami mendekan tinggi, kemungkinan besar kami akan memiliki lebih banyak peluang untuk mencetak gol.
Mungkin kami bisa mendapatkan kepemilikan bola lebih mudah, namun kami tidak menyelesaikan dengan baik. Dan kemudian kami kebobolan gol, sehingga kami kalah. Jelas Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan dikutip Senin 29 Januari 2024. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Sintayong berharap kedepannya kompetisi di tanah air bisa ditingkatkan lagi. Menurutnya, performa Liga Indonesia yang terus meningkat akan mencetak pemain-pemain berkualitas untuk skuad Garuda. Sintayong mengetahui cara Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di setiap kompetisi yang diikuti. Ia menilai Liga Indonesia harus meningkat, sehingga melahirkan pemain-pemain lebih berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Saya terus menyebutkan berkali-kali, Liga Indonesia harus lebih kuat, sehingga tim nasional dapat didukung oleh tingkat performa Liga. Jadi itulah beberapa perubahan yang sangat diperlukan, kata Sintayong dalam jumpa pers usai laga Minggu 29 Januari 2024. Media asal Vietnam The Tau 247 memuji permainan Timnas Indonesia dan juga Australia saat kedua tim bentrok di babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut media Vietnam tersebut, Australia memperlihatkan permainan berkelas, sedangkan Timnas Indonesia tampil lewat gaya bermain yang indah. Meskipun secara peringkat levelnya berbeda jauh, media Vietnam melihat Timnas Indonesia tetap dapat mengimbangi permainan Australia. Bahkan The Tau 247 terpukau dengan permainan yang begitu cantik yang diperlihatkan pasukan Sintayong di babak pertama. Australia menunjukkan kelasnya, meski terkadang sulit karena semangat juang tim Indonesia. Faktanya tim Indonesia memasuki pertandingan dengan sangat proaktif dan memiliki posisi yang sangat baik melawan Australia. Tulis The Tau 247 dalam artikel yang berjudul Australia itu berkelas, Indonesia itu indah, dikutip Minggu 28 Januari 2024. Media Malaysia Makan Bola memuji perjuangan Timnas Indonesia meski kalah 0-4 dari Timnas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Meskipun kalah, mereka menilai perjuangan skuad Garuda sudah hebat. Pujian itu dilontarkan dalam artikelnya yang berjudul AFC Asian Cup Australia mudah singkirkan Indonesia 4-0. Makan Bola seakan terkesan dengan perjuangan skuad asuhan Sintayong meski kalah telak. Australia menamatkan perjuangan hebat Indonesia di Stadium Jasim bin Hamad untuk melangkah ke peringkat suku akhir Piala Asia 2023. Tulis pernyataan Makan Bola Minggu 28 Januari 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan sebanyak 2 kali pada Maret mendatang. Skuad Garuda akan lebih dahulu menjamu Vietnam pada tanggal 21 Maret 2024. 5 hari berselang atau tepatnya pada tanggal 26 Maret 2024, Pratama Arhan dan rekan-rekan gantian bertandang ke markas Vietnam. Ya, laga kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kali ini wajib dimenangkan Timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda saat ini menjadi juru kunci grup F. Pasukan Sintayong belum meraih kemenangan di 2 laga awal. Mereka kalah 1-5 dari Irak kemudian diimbangi Filipina 1-1. Timnas Indonesia wajib waspada saat bertamu ke markas Vietnam pada Maret nanti. Pasalnya The Golden Stars dipastikan bakal mengusung misi balas dendam, yakni usai kalah di fase grup Piala Asia 2023 yang lalu. Dan kabar baiknya Timnas Indonesia kemungkinan besar akan kedatangan tenaga baru pada laga kontra Vietnam nanti. PSSI mengusahakan sejumlah pemain keturunan seperti Martin Paes, Tom Haye hingga J.I.C. tersedia di laga tersebut. Timnas Indonesia tak mengalami perubahan posisi di ranking FIFA meski kalah telak dari Australia. Dilansir dari Footy Rankings, Timnas Indonesia kini masih menempati peringkat ke-142 dalam ranking FIFA. Di sisi lain, Australia ketambahan 4,83 poin. Poin tersebut mengantarkan Australia naik 1 peringkat ke posisi 22. Sementara itu, Timnas Indonesia patut bersyukur atas prestasi ini. Ya, perlu diingat tim Merah Putih memulai Piala Asia 2023 dengan menempati peringkat 146 ranking FIFA. Kemudian poin Timnas Indonesia lalu melambung tinggi setelah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada laga kedua babak fase grup. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.